Halo guys, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum fungsi objektif. Kemarin kita sudah belajar tentang menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Sudah paham ya cara menentukan daerah penyelesaiannya? Oke, kita masuk ke definisi nilai optimum fungsi objektif. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Linier itu berhubungan dengan garis. Nilai optimum bisa disebut nilai maksimal atau nilai minimum yang diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Adapun fungsi objektif sendiri merupakan fungsi linier dan batasan-batasan pertidaksamaan linier yang memiliki himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram kartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linier dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi nanti dalam fungsi objektif itu mengandung titik-titik yang ada di dalam diagram kartesius, yang nantinya kita akan substitusikan ke dalam fungsi linier untuk menentukan fungsi dari objektif. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menggambarkan himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada di kartesius. Jadi kita nanti gambarkan daerahnya. Garis ini misalnya ada 2 garis, nanti berarti kita cari daerah penyelesaiannya di mana, kayak gitu. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan yang lain. Jika titik-titik ekstrim disebut merupakan himpunan penyelesaian dari batasannya dan memiliki kemungkinan besar membuat fungsi menjadi optimum. Jadi nanti setelah kita gambarkan daerah penyelesaiannya, pasti ada titik-titiknya. Itu disebut titik-titik ekstrim. Nanti saya tunjukkan mana itu titik ekstrim. Yang ketiga, menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan garis lidik, dan yang kedua membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. Biasa yang kita gunakan adalah yang bawah, yaitu membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. Contoh soal yang pertama. Diketahui sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama ada X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Yang kedua ada X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20 dengan batasan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan nilai maksimum untuk F dalam kurung X, Y sama dengan 5X tambah 3Y. Nah, yang perlu kita cari adalah nanti titik-titik ekstrimnya kita substitusikan ke fungsi f x, y, yaitu 5x tambah 3y. Yang pertama kita lakukan adalah mencari daerah penyelesaiannya. Kita buat tabel untuk menentukan titik-titik di diagramnya nanti. Yang pertama kita cari titiknya dulu. Sama seperti materi sebelumnya, yaitu x tambah y kurang dari sama dengan 10. Ada x, y, yang pasti di sini x, y. Ketika x-nya 0, x-nya dibuang berarti tinggal y sama dengan 10.
10. Ketika Y-nya 0, berarti Y-nya dibuang, berarti X sama dengan 10. Berarti X, Y-nya 0,10. Yang ini 10,0. Jelas ya yang pertama. Yang kedua, garis yang kedua. Ada X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Ada X, ada Y, ada X, Y. Oke, X-nya 0. Berarti kan X-nya dibuang, tinggal 4Y sama dengan 20, berarti Y-nya 5. Kalau Y-nya yang 0, berarti kan tinggal X sama dengan 20. X-nya berarti 20. Berarti di sini 0,5. Yang di sini 20,0. Jelas ya buat titiknya kayak kemarin. Kayak gitu. Coba kita gambarkan ya. Nah, yang pertama 0,10. Saya letakkan misalnya di sini aja. Saya kasih batasan di sini 5. Sini 10. Di sini ada min 5. Di sini juga min 5. Ini 5. 10. Dan 15. Sama 20. Sumbu X. Ini sumbu Y. Oke. Untuk garis yang pertama itu ada 0,10 dan 10,0. Coba kita kasih warna yang lain. Nah, kita garis ya. Dari sini ke sini. Itu yang pertama. Nah, tandanya apa? Kurang dari. Berarti yang kiri benar, yang salah yang kanan. Kita hasil yang kanan. Nah, itu ya, karena kurang dari itu yang benar yang kiri, ini yang kanan kita hasil. Berikutnya, garis berikutnya adalah yang kedua 0,5 dan 20,0. Ini 0,5 kan di sini sama 20,0. Oke. Tandanya apa? Kurang dari. Berarti yang benar di sebelah kiri dan yang salah di sebelah kanan. Berarti kita hasil yang salah. Nah. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, dari sini terbentuklah nanti titik-titik ekstrim. Mana sih titik-titik ekstrim itu? Nah, saya kasih warna yang berbeda. Titik ekstrim itu berada yang di daerah penyelesaian. Ini kan DP-nya. Nah, saya tunjukkan titik-titik ekstrimnya. Berarti ini termasuk titik ekstrim. Karena batasannya di sini ya. Nah, berikutnya ini 10,0. Berikutnya adalah nih 0,5. Nah, dan juga ini yang dari perpotongan garis.
Nah, saya kasih keterangan di sini 0,0. Di sini ada 10,0. Yang di sini ada 0,5. Nah, yang di perpotongan ini kita cari. Gitu ya. Oke. Kita kembali ke sini. Mencari titik potong antara dua garis itu ya. Kita tulis persamaan dari garisnya. Jadi X tambah Y sama dengan 10. Ini soal ya. Yang pertama, kita rubah tanda pertidaksamaan jadi sama dengan. Yang kedua ada X tambah 4Y. Ini dari soal ya, sama dengan 20. Kita eliminasi. Eliminasi. Berarti kita kurangi. X kurangi X kan habis 0. Y dikurangi 4Y, min 3Y. Nah ini sekarang 10 dikurangi 20 berarti min 10. Jelas ya? Nah, berarti Y sama dengan berapa ini? Y sama dengan min 10 dibagi min 3. Jadi Y-nya berapa? 3,3. Jelas ya? Untuk yang pertama. Untuk mencari Y-nya, tinggal substitusi. Nah, ini. Ke salah satu misalnya ini, kita buat X tambah Y sama dengan 10. Y, berarti kan X itu sama dengan 10 dikurangi Y. Nah, X sama dengan apa? 10 dikurangi sama 3,3. Berarti Y-nya berapa? Berapa hasilnya? 6,7. Gitu ya. Jelas ya? Berarti titik yang ada di sini, di tengah ini merupakan X-nya itu 6,7. Ini agak ribet ya karena koma 3,3. Nggak masalah, biasanya ada yang bulat juga nggak koma kayak gitu. Nah, sampai sini paham ya? Yang pertama, menentukan daerah penyelesaian. Yang kedua, kita tentukan titik-titik yang menjadi batasan untuk daerah penyelesaian. Ada 0,0, ada 10,0, ada 0,5, dan ada titik potong. Titik potong kita cari dari eliminasi kedua garis. Nah, setelah itu baru kita tentukan nilai maksimum. Nilai maksimum. Ada F, X, Y-nya itu adalah 5X plus 3Y. Nah, yang pertama titiknya adalah 0,0. Titik. Terus fungsinya itu ini ya. Kita masukkan titiknya. Yang pertama 0,0. Yang kedua ada 10,0. Yang ketiga ada 0,5. Dan yang terakhir ada 6,7,3,3. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti ini kan X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kan 5
dikali 0 ditambah 3 kali 0. Hasilnya berarti berapa? 0 ya, kayak gitu. Nah, sekarang ini X-nya 10, Y-nya 0. Berarti 5, pakai soal ya, 5 kali 10, 3 kali 0. Sama dengan berapa? 50. Karena 5 kali 10 itu 50, ditambah 3 kali 0 kan 0. Berarti hasilnya 50. Nah, sekarang yang ini. X-nya 0, Y-nya 5. Berarti 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 5. Yang 5 kali 0 kan 0. Berarti tinggal 3 kali 5 yaitu 15. Yang berikutnya, X-nya adalah 6,7 dan Y-nya 3,3. Kita kalikan. Berarti 5 kita kalikan dengan 6,7 ditambah Y-nya berapa? Ada 3,3. Nih, 3 dikali 3,3. Kita taruh bawahnya ya. 5 dikali 6,7 itu berapa? Ada 33,5. Ditambah, kalau 3 dikali 3,3 berapa? Pasti 9,9. Nah, tinggal kita tambahkan 43,4. Ada saya kotak ya hasilnya. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Yang dinamakan nilai maksimum adalah nilai yang paling tinggi, yaitu ini. Ini max-nya. Yang minimum adalah yang paling kecil. Ini min. Jelas ya? Jadi nilai maksimumnya adalah 50 untuk contoh soal yang pertama. Stepnya diingat-ingat. Yang pertama kita tentukan daerah penyelesaian dari tabel titik-titik itu. Yang kedua, mencari titik potong. Itu tujuannya karena kita nggak tahu titik potongnya berapa. Menggunakan metode eliminasi. Dan yang ketiga, kita masukkan titik-titik ekstremnya atau titik-titik yang menjadi batasan ke fungsi dari f, x, y. Jelas ya? Berikutnya. Contoh yang kedua. Pak Abdam akan menjual roti jenis A dan jenis B dengan bersepeda motor yang dapat membawa roti tidak lebih dari 400 buah roti. Harga roti dari pabrik untuk jenis A 5.000 dan jenis B 4.000. Ia mempunyai modal yaitu 1.900.000. Jika Pak Amdam memperoleh untung dari roti jenis A itu 2.500 dan roti jenis B itu 1.500, maka ia akan memperoleh laba maksimum. Oleh karena itu, ia harus menjual berapa kira-kira rotinya. Kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita rubah soal cerita ini menjadi model matematika. Ini yang agak susah. Kita lihat kalimat per kalimat. Yang pertama, ada 2 roti ya. Kita misalkan. Misalkan ada roti A sama dengan X. Roti B
sama dengan Y. Nah, tidak lebih dari 400 buah. Berarti 2 ini tidak lebih dari 400. Oke, dari situ kan kebentuklah. Jadi, rotinya Pak Amdan itu nggak lebih dari 400 atau bisa dibilang kurang dari 400. Apa sih yang kurang dari 400? Yaitu roti A sama roti B. Nah, roti A sendiri apa? X, dan roti B itu sendiri adalah Y. Kita buat modelnya yang pertama ini. Kita simpan aja. Nah, berarti X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 400 ya. Jelas ya? Roti A tambah roti B itu tidak lebih dari 400. Nah, yang kedua, harga, ini hubungannya sama harga, untuk jenis A itu 5.000 dan jenis B itu 4.000. Oke. Harga tipe A itu 5.000, harga tipe B itu 4.000. Dengan modalnya berapa? Modalnya 1.900.000. Nah, kita buat modelnya juga. Nah, dari sini modelnya adalah harga. Harga A itu 5.000. A itu sendiri apa? Kan X, misalkan kan. Berarti 5.000 X ditambah 4.000 Y, modalnya berapa? Kurang dari 1.900.000. Nah, ini bisa kita rubah lebih sederhana, yaitu kita bagi dengan 1.000. Hasilnya 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 1.900. Nah, jika Pak Amdan memperoleh untung roti A itu 2.500 dan roti B itu 1.500, nah ini keuntungannya. Biasanya ini dilambangkan dengan F, X, Y. Tapi sebelumnya kita tulis dulu di sini adalah X lebih besar sama dengan 0 sama Y lebih besar sama dengan 0. Nah, barulah ini F, X, Y. Ini dari keuntungan ya. Keuntungan X berapa? 2.500. 2.500 X ditambah 1.500 Y. Jadi ini adalah bentuk soalnya. Jadi ada X tambah Y kurang dari 400. Yang pertama. Yang kedua ada 5X tambah 4Y kurang dari 1.900. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Dengan laba maksimum yaitu F, X 2.500X ditambah 1.500Y. Nanti kita yang ditanya itu adalah harus menjual berapa. Kan kayak gitu. Oke. Nah, yang pertama kita cari gambarnya dulu. Yang pertama tadi ada X tambah Y itu kurang dari 400. Berarti ada X, ada Y, ada X, Y. Nah, kita garis.
X-nya 0, berarti Y-nya 400. Y-nya 0, X-nya 400. Jadi di sini 0,400, dan di sini 400,0. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 5X tambah 4Y kurang dari 1900. Kita bagi dulu berapa itu hasilnya. 5X, kita buat X-nya dulu di sini. X tambah Y sama Y, X, Y. Nah, X-nya 0. Berarti 4Y sama dengan 1900 dibagi sama 4. Ada 475. Kalau Y-nya 0, berarti kan 5. X sama dengan 1900. Berarti 1900 dibagi sama 5, yaitu 380. Berarti 0,475. Yang sini 380,0. Kita gambarkan. Yang pertama ada 400 sama 400. Kita kira-kira aja 400 sama 400. Yang kedua ada Y-nya 475. Sini ya. 475 sama 380. Oke. Kita satu-satu buat garisnya. Yang pertama 400 sama 400. Oke. Tandanya apa? Kurang dari. Berarti yang benar di kiri, yang salah di kanan. Kita arsir dulu. Yang kedua, ada 475 sama 380. Untuk Y-nya 475, untuk X-nya gini. Tandanya kurang dari juga, berarti yang benar di kiri, yang salah di kanan. Berarti DP-nya ada di sini. Jelas ya? Nah, titiknya, titik batasannya, titik ekstrimnya dari sini. Dan juga di sini. Sama di sini. Dan juga titik potongnya jangan lupa. Nah, ini yang kita cari nanti. Nah. Oke ya. Saya kasih keterangan, di sini ada 0,0. Di sini ada 380,0. Yang di sini ada 0,400. Dan di sini masih kita cari berapa nanti. Kayak gitu. Kita cari dulu. Kita eliminasi. Ada X tambah Y sama dengan 400. Yang kedua ada 5X tambah 4Y sama dengan
1900. Kita nggak bisa kurangi karena nilai X sama Y nggak ada yang sama. Kita kalikan 5, kita kalikan 1. Biar X-nya jadi 5. 5X ditambah 4Y, dikalikan 5 semua ya, sama dengan 2000. Yang ini 5. Sorry, ini 5Y harusnya. Oke, saya hapus dulu. Ini 5Y. Ini tetap ya, kali 1 5X tambah 4Y sama dengan 1900. Tinggal kita kurangi. 5X kurang 5X kan 0. 5Y kurangi 4Y kan Y. 1Y. 2000 kurangi 1900 kan 100. Setelah itu kita substitusikan. Substitusikan ke salah satunya, itu yang atas saja. X tambah Y sama dengan 400. Nah, X sama dengan apa? 400 dikurangi Y. X sama dengan 400 dikurangi 100. Berarti X-nya berapa? 300. Berarti di sini adalah 300, 100. Nah, kita masukkan ke fungsi dari nilai maksimum. Tadi 2500 X ditambah 1500 Y. Yang pertama titiknya 0,0. Berarti kita langsung masukkan aja. 2500 dikali 0 ditambah 1500 kali 0. Hasilnya berapa? 0. Yang kedua itu ada 380,0. Berapa jadinya? 2500 dikali 380 ditambah 1500 dikali 0. Hasilnya berapa? 2500 dikali 380 itu berapa? Coba dihitung yuk. Ada 950. Yang berikutnya ada 0,400. Jadi ini 2500-nya kita kalikan dengan 0 ditambah 1500-nya kita kalikan dengan 400. Berarti berapa hasilnya? 600.000 ya. Nah, dan yang terakhir ini nggak muat, saya letakkan di paling atas. Di sini ya. Saya letakkan di paling atas ini. Ada 300,100. Jadinya berapa? 2500 kita kalikan dengan 300 ditambah 1500 kita kalikan dengan 100. Jadi ini berapa? Ada 750 ditambah sama 150. Berapa hasilnya? Berapa? 900 ya. Laba maksimumnya adalah ini.
laba max. Nah, pertanyaannya itu kan apa ya? Berapakah harus dijual biar untungnya segitu? Berarti kita jualnya kita modal ditambah sama keuntungan maksimumnya aja. Nah, ini terakhir harga jual itu sama dengan modal tambah keuntungan maksimum. Nah, modalnya berapa? 1.900.000 ditambah keuntungan maksimumnya adalah 950. Hasilnya berapa? Ada 2.850. Nah, ini akhirnya kayak gitu. Oke ya, saya review sebentar, agak banyak. Yang pertama, kalian tentukan dulu model matematikanya. Setelah itu, kalian cari titik-titiknya untuk menggambar garis dan menentukan daerah penyelesaian. Setelah itu kalian cari titik-titik ekstremnya atau titik-titik yang menjadi batasan dari DP-nya. Yaitu ada 0,0, ada 380,0, ada 0,400, dan ada titik potongnya. Titik potongnya kita cari dengan cara eliminasi ini. Nah, ini titik potong. Nah, setelah itu ketemu titik potongnya 300,100. Setelah itu masukkan ke fungsi f(x, y). Nah, ini nilai maksimum atau laba maksimum juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita lihat mana yang maksimum adalah 900. Pertanyaannya kan harus dijual keuntungan maksimum. Itu harga jualnya biar dapat keuntungan yang maksimum kayak gitu. Yang harus dijual berarti kan modal ditambah keuntungan. Berarti modalnya 1.900.000 ditambah dengan keuntungannya 950. Hasilnya 2.850. Oke ya, untuk pertemuan kali ini saya harap jelas nanti kayak gitu ya untuk menentukan nilai optimum yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Tapi konteks kali ini kita bahas tentang nilai maksimum. Kebanyakan nanti nilai minimum kan kita lihat, tinggal kita lihat mana yang kecil nilainya kayak gitu. Oke ya. Oke ya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kurang jelas silahkan diputar lagi atau boleh bertanya langsung ke saya, nggak apa-apa. Yang penting beberapa step harus kalian pahami kayak gitu. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.